A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas tentang puasa dari kitab Kasyifatus Saja. Sebelumnya sedang membahas yaitu yang berkaitan dengan syarat wajibnya puasa ya. Nah, maka sekarang pada pasal berikutnya yaitu pada halaman 110 Faslun Arkanuhu salah satu asya'a. Di sini dikatakan faslun fi arkanis saumi, pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun puasa. Arkanuhu, adapun rukun puasa itu ay as-saumi, rukun puasa, fardon, apakah itu puasa fardu karena bukti itu saum, au naflan atau puasa sunat. Salah satu asya'a, semuanya ada tiga perkara, ada tiga rukun. Qala Az-Zayadi hadha wal masyhuru, dan menurut Syekh Zayadi ini adalah pendapat yang masyhur. Wa ja'alaha fil anwari arba'atan wa rabi'u qabiliyatul waqti lis-saumi, intaha. Dalam kitab Anwar, rukun-rukun puasa itu dijadikan 4. Yang mana rukun yang keempatnya adalah waktu yang dipuasai itu memang menerima untuk dipuasai. Qabiliyatul waqti, artinya waktunya menerima untuk dilakukan puasa. Ahaduha niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Yang pertama rukun puasa adalah niat di setiap malam dari malam-malam pada bulan Ramadan dalam melakukan puasa fardu. Wa mahaluhal qalbu wala budda ayastadir haqiqatas saumi allati hiyal imsaku anil mufattiri. Tempat niat adalah hati. Dalam berniat harus menghadirkan hakikat puasa, yang mana hakikatnya adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa di seluruh siang hari. Dilanjutkan di sini disertai dengan menghadirkan puasa sebagai puasa. Misalnya puasa Ramadan dengan kalimat Ramadan, kemudian menyengaja menjatuhkan apa yang dihadirkan ini. Niat tidak cukup hanya dengan lisan tawaitu samagodin saja ya. Kalau tanpa hati, jadi tidak cukup niat kalau hanya di lisan saja, tidak dimasukkan di dalam hati, tidak diucapkan di dalam hati. Karena tadi dikatakan tempatnya niat itu adalah hati. Tetapi disunahkan melafadzkan niat agar lisan dapat membantu hati. Makanya disebutkan wa talaffudu sunatun, untuk apa tadi? Membantu hati. Nah, itu dalam Kasyifatus Saja disebutkan wala takfin niyatu bil lisani dunal qalbi. Tidak cukup niat itu hanya pada lisan, tidak dalam hati. Wistaraweh kan nawaitu samagodin tuh ya tiap malam. Itu lisan. Nah, yang wajib itu di dalam hati, niat berpuasanya. Kama la yustaratu at-talafudu biha qat'an lakinnahu yundabu liyu'awinal lisanu al-qalba. Sebagaimana tidak disyaratkan
untuk mengucapkan niat, ya kan? Tetapi disunahkan, tidak disyaratkan untuk mengucapkan niat, tetapi disunahkan. Untuk apa disunahkan? Supaya membantu lisan. Wa yu'lamu min kauni mahaliha ma zukiru annahu law nawa shauma biqalbihi fi asna'i sholati shahat niyatuhu. Nah, dengan adanya tempat niat itu di dalam hati, maka diketahui bahwa apabila seseorang berniat puasa dengan hatinya, tidak dengan lisannya nih, berniat puasa dengan hatinya, di tengah-tengah ia sedang melaksanakan sholat. Lagi sholat, Allahu Akbar. Mungkin sholat taraweh apa, sholat tahajud malam gitulah ya. Nah, ingat tadi habis taraweh nggak baca apa, niat. Ingat dalam sholat langsung dia ketika sholatnya itu mengucapkan niat dalam hatinya. Maka itu shohat niyatuhu, sah niatnya. Karena niatnya di dalam hati. Jangan dilafalkan kalau dalam sholat. Walaupun sunat melafalkan niat, kalau dalam sholat jangan dilafalkan niatnya. Nanti jadi membatalkan apanya? Membatalkan sholatnya lah ya. Tuh shohat niyatuhu. Qala Az-Zayadi falau nawa lailata awali ramadhana sauma jamihi lam yakfi li ghairi yaumil awali lakin wayan bagilahu dalika liyasula lahu saumul yaumil ladzi nasiyan niyatapi inda malikin. Nah, sekarang Ziyadi menambahkan bahwa apabila seseorang berniat puasa di malam pertama pada bulan Ramadan dengan niat berpuasa seluruh hari-hari Ramadan 1 bulan, kan suka disebutkan itu nawaitu sauma syahri kulhi gitulah ya. Nawaitu sauma syahri Ramadan kulhi umpamanya. Nah, maka apabila melakukan itu, kata Syekh Zayadi, itu belum mencukupi. Kecuali niat secara demikian, artinya yang dibaca di malam pertama bulan Ramadan itu, yang tujuannya untuk seluruh hari-hari Ramadan, hanya mencukupi hari pertama saja. Jadi kalau seseorang membaca niat untuk seluruh hari-hari Ramadan, niat puasa, maka kata Syekh Ziyadi itu hanya yang tercukupi hanya hari pertamanya saja. Nah, tetapi disunahkan baginya untuk berniat puasa demikian. Kenapa disunahkan? Artinya membaca niat untuk 1 bulan. Tetapi di sini dikatakan, tetapi disunahkan baginya untuk berniat puasa demikian. Itu artinya 1 bulan berniat melakukan puasa di seluruh hari-hari bulan Ramadan. Tujuannya agar sewaktu-waktu jika ada suatu hari yang lupa diniati puasa, maka hari tersebut terhitung sebagai puasa yang sah. Ini seperti pendapat Imam Malik. Makanya dalam niatnya itu pakai taklidan Imam Malik gitu ya. Nah, dah itu ya, sunahkan. Ini dikatakan di sini lakin yan bagilahu dalika liyasulalahu saumul yaumil ladzi nasiyan tapi inda malikin, tetapi disunahkan baginya membacakan niat untuk 1 bulan itu supaya dia tetap mendapatkan puasa apabila dia lupa tidak mengucapkan niat. Ini adalah pendapat Imam Malik. Nah, maka hari itu terhitung sah. Sebagaimana disunahkan bagi seorang untuk berniat puasa di awal hari. Kama yusanulahu ayyanwiya awalal yaumil ladzi tasiyaha. Bukan taitun ya. Alladzi nasiyaha fihi liyasulalahu saumu inda Abi Hanifah. Nah, sebagaimana disunahkan bagi seseorang untuk berniat puasa di awal hari yang pada malamnya lupa berniat agar hari tersebut terhitung sah puasanya, seperti pendapat Abu Hanifah demikian.
wa wadihun anna mahalahu in qallada wa ila kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi wa huwa haramun. Namun kesunahan yang berdasarkan pendapat Abu Hanifah ini adalah jika orang yang berpuasa bertaklid kepadanya. Jika tidak bertaklid, maka ia telah menetapi ibadahnya rusak, fasid menurut keyakinannya, dan demikian ini adalah haram hukumnya. Dah. Walau syakka hal waqa'at niyatu qabla al-fajri aw ba'dahu lam yasihha li annal asla adamu wuku'iha lailan idil aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin bi khilafi ma law nawa wa syakka hal tola al fajri aw la fa innahu yasihu li taraddudi bin niyati. Berikutnya, apabila seorang ragu apakah niatnya itu jatuh sebelum fajar atau sesudah fajar. Ragu-ragu nih, niatnya itu sebelum fajar atau sesudah fajar, maka puasanya tidak sah. Karena asalnya adalah tidak terjadinya niat di malam hari itu. Sebab, kata Syekh Nawawi, asal dalam setiap kejadian baru diperkirakan pada waktu yang paling dekat. Berbeda dengan masalah apabila seorang ragu apakah ini fajar shodiq telah terbit atau belum. Apakah ini fajar shodiq sudah terbit atau belum, maka puasanya sah. Karena hanya ragu dalam niat, bukan ragu tentang jatuhnya niat. Ada perbedaan ya, ragu dalam niat dan ragu tentang jatuhnya niat. Kita ulang, apabila seseorang ragu apakah niatnya jatuh sebelum fajar atau sesudah fajar. Ini tadi niat nih sebelum fajar atau sesudah fajar, maka dikatakan puasanya tidak sah. Karena kata Syekh Nawawi, asalnya adalah tidak terjadinya itu niat di malam hari. Sebab asal dalam setiap kejadian baru diperkirakan pada waktu yang paling dekat. Berbeda dengan masalah apabila seseorang ragu apakah fajar shodiq sudah terbit atau belum, maka puasanya sah karena hanya ragu dalam niat, bukan ragu tentang jatuhnya niat. Qauluhu fil fardi kharaja bihi anaflu fayakfi fihi niyatun bin nahari qabla zawali bisyartin tifa'il manafi qabla niyati kauklin wa jima'in wa kufrin wa haidin wa nipasin wa jununin. Ada juga yang baca kaaklin wa jima'in wa kufrin wa haidin wa nipasin wa jununin. Wa ila fala yasihu saumu. Kewajiban berniat yang harus dilakukan di malam hari itu adalah puasa fardu. Adalah puasa fardu. Berbeda dengan puasa sunnah. Maka untuk puasa sunnah cukup berniat puasa di pagi hari sebelum tergelincirnya matahari, dengan syarat dia belum terjadi atau belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum niatnya, belum minum, belum makan, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa ketika dia belum mengucapkan niatnya. Misalnya mana? Makan. Misalnya mana? Minum, jima, kufur, haid, nipas, gila umpamanya. Semua yang hal-hal yang membatalkan puasa. Apabila sebelum berniat telah terjadi atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasa sunnahnya itu tidak sah. Karena dianggap dia sudah batal di awal. Selanjutnya, qala fi syarhil manhaji faqad dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah data yaumin. Dikatakan dalam syarah kitab Minhaj
bahwasanya suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari beliau datang kepada Siti Aisyah dan beliau bertanya kepada istrinya. Apa yang ia tanyakan? Nabi bertanya, hal indakum syai'un? Faqalat la. Qala fa inni idan asumu. Kata Nabi, apakah kalian punya makanan? Gitu. Kata Siti Aisyah, tidak ada. Maka idan asumu, kata Nabi, kalau demikian aku berpuasa. Qalat wa dakhala alayya yauman akhara. Kemudian suatu hari Nabi bertanya kepadaku. Di suatu hari, faqala a'indakum syai'un? Apakah pada kalian ada makanan? Gitulah ya, gampangnya makanan ya. Nah, kemudian qultu na'am. Siti Aisyah menjawab, ya aku punya makanan. Nabi menjawab, qala fa inni idan apa? Qala idan abturu. Idan abturu. Maka ketika begitu aku akan berbuka. Wa in kuntu faradtu sauma rawahu Daruqutni. Kata Nabi, kalau makanan itu ada, maka aku akan berbuka, ya kan? Sekalipun aku sebenarnya telah berpuasa pada hari ini. Ya, Nabi sudah puasa tuh dari pagi itu ya. Nah, begitu sampai ke rumah Siti Aisyah, Nabi bertanya, apakah ada makanan? Siti Aisyah menjawab, ada ya Rasulullah. Ya udah, kalau begitu aku akan buka. Ini adalah dalil puasa sunat, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi. Selanjutnya, wa kharaja bil manafi li saumi ma la yunafihi. Qala Ar-Ramli walau asbaha walam yanwi sauman summa tamadmado walam yubalig fasabaqa ma'ul madmanati ila jawfihi summa nawa sauma tatawu'i sahha wa kada kullu ma la yubtilu sauma kal ikrahi alal akli wasyurbi. Mengecualikan dengan pernyataan sesuatu yang dapat membatalkan puasa adalah sesuatu yang tidak membatalkan puasa. Imam Romli berkata, apabila seseorang masuk waktu pagi dan ia belum berniat puasa sunnah, kemudian ia berkumur dan tidak membalaghah atau tidak berlebihan dalam berkumurnya, lalu air kumur tersebut terlanjur masuk ke dalam perutnya, lalu ia berniat puasa sunnah, maka puasanya sah, kata Imam Romli. Kalau air yang masuk itu hanya akibat berkumur, dan berkumurnya juga bukan berkumur yang berlebihan, seperti dipaksa untuk makan dan minum, sehingga apabila seseorang masuk waktu pagi dan ia belum berniat puasa sunnah, kemudian ia dipaksa untuk makan atau minum, lalu ia berniat puasa sunnah, maka puasanya itu sah. Yang dimaksud dipaksa itu dipaksa banget, membahayakan kalau nggak minum, kalau nggak makan ya dipaksa, dijejelin gitulah ya. Imam Nawawi berkata, qala Nawawi wa hadhihi mas'alatun nafisatun wa qad talabtuha sinina hatta wajadtuha falillahil hamdu wa mislu dalika ma ida balago li izalati najasati pamihi au anfihi fasabaqahul ma'u fa innahu la yadurru. Imam Nawawi berkata, ini adalah merupakan masalah yang sangat bagus. Aku mencari masalah tersebut selama beberapa tahun, dan alhamdulillah, kata Imam Nawawi, aku berhasil menemukannya. Sama dengan contoh kasus di atas adalah apabila seseorang mubalaghah berlebihan, ya kan, dalam menghilangkan najis yang ada di mulutnya atau di hidungnya, lalu ia terlanjur masuk, maka jika ia berniat puasa sunnah, setelah itu puasanya adalah sah. Nah, seperti itu. Wa qalu fil fardi walau nadron au qadaan au kafaratan au kana nawi sobiyan au amaro bihi al imam fil istisqai wa laysa lana saumun naflin yustaratu fihi
tabitu lillah saumus sabi payul ghazu bihi wa yuqalu lana saumun naflin yustaratu bihi tabitun niyati. Pernyataan kewajiban mentabit niat, yakni di malam hari, berniat di malam hari untuk puasa fardu, itu mencakup puasa nadar, termasuk puasa qada, termasuk puasa kafaratan, puasa kifarat. Nah, atau yang berniat adalah anak kecil, sobi, anak kecil, atau puasa yang diperintahkan oleh imam, oleh pemerintah, musim kemarau, tidak ada air, maka ada beberapa orang diperintahkan oleh pemerintah untuk melaksanakan puasa menjelang istisqa. Nah, menurut madhab Syafi'i, tidak ada puasa sunnah yang disyaratkan di dalamnya mentabiyit niat di malam hari, kecuali puasa yang dilakukan oleh anak kecil. Oleh karena itu disebutkan kita, maksudnya para imam Syafi'i, para madhab Syafi'i, memiliki puasa sunnah yang disyaratkan di dalamnya mentabiyit niat puasa di malam hari. Qaulu lailan ay bainal gurubi wa tulu'il fajri wa dalilu wujubi iqa'iniyati lailan bima'na wujubi tabiti qauluhu sallallahu alaihi wasallam man lam yubayyit asyam qoblal fajri fala siyama lahu. Dah, pernyataan di malam hari maksudnya adalah waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Dalil kewajiban menjatuhkan niat pada malam hari artinya kewajiban tabiit adalah itu dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang tidak mentabiyit puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Maksudnya barang siapa yang tidak mentabiyit niat puasa sebelum fajar, maka puasa baginya tidaklah sah. Nah, yang dimaksud dengan mentabiyit niat puasa adalah menjatuhkan niat tersebut di sebagian waktu malam dari antara terbenamnya matahari dari maghrib tuh, ya kan, sampai terbit fajar menjelang subuh ya. Begitu juga kewajiban tabit didasari atas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa tidak mengazam atau menyengaja puasa, kemudian ia meniatkannya sebelum fajar, maka puasa baginya tidaklah sah. Di sini dikatakan dalam sabda Rasulullah SAW, mana ya? Man lam yujmi'i siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Qauluhu wa lam yujmi bidomil ya yujmi wasukunil jim yujmi au bifathil ya yajmi wal mim dan dipatahkan mim yajma. Itu maknahu man lam ya'zim ala siyami fayanwihi. Barang siapa yang tidak mengazam atau tidak menyengaja puasa, niat menyengaja puasa, kemudian ia meniatkannya sebelum fajar, maka puasa baginya tidaklah sah, ya kan? Itu fala siyama lahu, karena dia tidak meniatkannya sebelum fajar, jangan setelah fajar itu ya. Wa aqallun niyati, adapun sedikitnya niat, tanggung ini ya, dikit lagi lah. Sedikitnya niat fi Ramadana, pada bulan Ramadan, nawaitu sauma godin, nawaitu sauma godin. Wa aqallu niyati fi Ramadana nawaitu sauma godan min Ramadana. Fala buddha minal ityani bi qaulihi min Ramadana li'anna ta'yina syartun fi niyati shaumil fardi wa la yasulu illa bidalika la bimujarradi dalikal ghadi fa in jama'a bainahuma kana amkanul fal ghadu misalu litabiyit wa la yajibu at-ta'arudu lahu wa la yasulu bi ta'yinun wa Ramadanun misalun li ta'yinin
wala yustaratu ta'arudu lil fardiyati walal adai walal idopati ila Allah ta'ala wala ta'yinu sunnati fa in ayyanaha wa ata'a fa in kana amidan aliman lam yasiha li ta'ala ubihi wa in kana nasian au jahilan sahha. Minimal niat dalam puasa Ramadan itu adalah nawaitul sauma godin atau nawaitul sauma godan min Ramadana. Saya berniat puasa besok dari bulan Ramadan. Dari niat tersebut diketahui bahwa wajib menyertakan perkataan dari bulan Ramadan. Karena mentakyin merupakan syarat dalam niat puasa fardu. Jadi menyebutkan Ramadan itu artinya mentakyin, menentukan puasa yang dilakukan itu adalah puasa Ramadan gitu dalam fardu. Dan hanya dapat dilakukan dengan menyertakan dari bulan Ramadan dalam hati, tidak hanya dengan kata besok. Nawaitul sauma ghad, niat aku puasa besok. Walaupun besok itu memang bulan Ramadan, tapi kalau tidak dimasukkan dalam niat bulan Ramadan, berarti itu tidak ta'yin gitu. Itu ya. Jadi apabila seseorang menyatakan dari bulan Ramadan dan besok, maka itu lebih memungkinkan. Jadi besok adalah contoh contoh tabyid yang tidak diwajibkan menyertakannya, dan ta'yin tidak dapat dihasilkan dengannya. Maka harus memakai apa? Godin Ramadan gitu ya. Apa tadi nawaitu sama godin min Ramadana gitulah ya. Harus menentukan Ramadannya. Karena itu ta'yinnya. Tidak disyaratkan menjelaskan sifat kefarduan dalam niat. Begitu juga tidak disyaratkan menjelaskan ada idhofah pada Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala. Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan juga menyebut kefarduan. Dan mentakyin tahun ini itu bukan tahun depan, itu juga tidak disyaratkan. Apabila seseorang mentakyin tahun dan ia keliru, maka jika ia adalah orang yang sengaja dan tahu, maka puasanya tidak sah karena tala'ub, bercanda lah ya. Misalnya niat aku puasa tahun sekian gitulah ya, menentukan tahun. Nah, ternyata salah. Maka itu kalau dia tahu, maka itu tidak sah. Sebaliknya apabila ia adalah orang yang lupa atau orang yang bodoh, maka puasanya adalah sah. Lanjutkan, wa akmaluha ayyakula nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanata bi idopati Ramadana ila ismil isyarati litakunal idofatu muayyinatun likauni Ramadana hadihi sanata wa yusanu ayyakula ba'da dalika imanan wa tisaban lillahi ta'ala. Niat yang paling lengkap adalah sekiranya seseorang mengatakan niat nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadhani hadihi sanati. Saya berniat puasa besok karena melaksanakan kefarduan bulan Ramadan tahun ini. Nah, yaitu dengan mengidopatkan lafaz Ramadan pada isim isyarah agar mengidopatkan pada isim isyarah agar dengan pengidopatan tersebut di sini mentakyin, yakni menentukan bahwa Ramadan yang dimaksud adalah Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini. Jadi bacaannya nawaitu sauma ghadin an adai fardi Ramadhani hadihis sanati. Kalau yang bacanya fardi syahri Ramadana, maka ke sana hadihis sanata. Nah, gitu ya. Nah, hadihis sanata di sanati. Di kitab lain ada yang dibahas langsung apakah kasrah, apakah patah. Di sini tidak.
Kemudian disunahkan, setelah niat tersebut disunahkan mengucapkan imanan wahtisaban lillahi ta'ala, karena meyakini kewajiban puasa dan mengharapkan pahala karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, walau tasahhara lisauma liyasuma aw syariba lidaf'il atasi anhu naharon awim tana aminal akli aminal ukli awis surbi awil jima haufal tulu il fajri kana niatan in khotara saumu wibalihi bisifati syariati liyatadammanu kulli minha qasda saumi. Apabila seseorang sahur untuk berpuasa atau minum agar tidak kehausan di siang hari, atau enggan makan, enggan makan, minum, atau enggan jima karena takut terbit fajar. Gak makan nih, gak minum, gak jima, takut terbit fajar. Maka sikapnya demikian ini sudah termasuk niat. Jika ia menyiratkan puasa dalam hatinya dengan sifat-sifat puasa menurut syariat, karena masing-masing sikap tersebut itu mencakup kesengajaan dalam puasa, maka dikatakan, kata Syekh Nawawi, maka orang yang sahur untuk berpuasa atau minum agar tidak kehausan di siang hari, atau dia enggan makan, enggan minum, enggan berjima karena takut terbit fajar, sikap demikian ini sudah termasuk niat puasa. Itu baru yang pertama. Wasaniha tarku mufattirin wallahu a'lam bissawab.